Almarhumah nggak pernah mamer-mamerin foto dia sama pacarnya si Pernah. Eki itu? Ya beli sering. Oh, sering. Jadi nangis karena Eki, senang karena Eki. Jumat itu dia pulang dulu, Pak. Iya, pokoknya Jumat sehari sebelum kejadian. Pulang dari mana Dari sih? Dari sini. Dari sini. Iya, Sekarang kita bicara tanggal 27, mau nggak? Terus di pemberitaan di media itu muncullah nama dua perempuan yang datang katanya menjemput Vina pada hari itu. Dua orang, satu perawakannya gemuk, dan itu kemudian Saya, Pak. disertifikasi itu Mega. Karena Dan betul ya Mbak Mega? Iya, saya. sementara yang satu nggak kurus, tapi karena cuma nunggu di sadel motor ya katanya. Itu tanggal 27 itu? Ya. Kapan? Pagi, siang, sore, malam? Habis duhur. Siapa yang punya inisiatif untuk ke sana? Si Vina menghubungin saya lewat BBM. Minta jemput. Iya. Ayo, tapi kan aku nggak tahu rumah kamu. Udah nggak apa-apa, nanti kamu tunggu di gang aja. Begitu. Ya udah, saya sama si Mega OTW ya. Jadi di 1:30 kurang dari rumah saya menuju ke Oke, Vina. stop. Minta jemput untuk balik lagi ke sini. Iya, Jadi saya tidur di rumah kamu ya. Oh. Gitu. Udah, aku sama si Mega langsung ke sana, aku yang nyetir. Langsung ceng lu, Ya. bonceng telu ke sini. Sampai di sini, terus apa yang dilakukan? Nyampe di sini jam 2 lebih 15. 15. Nah, muncullah kata-kata Vina bilang begini, Pak. Anterin aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng atau kosan jelek? Kontrakan. Antar aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Nah, saya sama si Mega marah, Pak. Kenapa nggak bilang dari awal? Di situ jadi kan bolak-balik kan panas. 2 kali kerjaan. Ya udah, Meg, sana kamu aja yang nganterin aku di rumah. Gitu. Dianterin sama si Meganya juga jam 3 lebih ya, Meg? Hampir setengah 4. Hampir. Aku nggak ikut. Nah, terus itu tuh pulang. Pulang kemana? Pulang Ke sini. Ke sini ke lagi. sini. Nah, di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass, Pak. Si Vina nepuk aku. Mak, berhenti. Kata kan, apa? Itu ada Eki katanya. Nah, terus di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah, Pak, di Palang. Sama si Ekinya. Nah, terus kata dianya, "Ma, aku sama si Eki ya." Nah, pas aku nyampe sini jam 5 lebihan ya, Nak ya. Dia belum datang. Nah, aku selang 5 menit 10 menit aku tunggu di luar, Pak, nunggu cowok aku jemput. Nah, pas itu cowok aku udah ada di depan gang. Aku mau keluar dari gerbang, dia masuk. Di situ ada cowoknya lagi nungguin. Kataku, "Pe Mendira," nggak dijawab sama cowoknya. Apa? "Mau kemana kamu?" Gitu. Papasan sama Vina, pas aku mau keluar. Kemudian Vina ada di sini, Ada. kembali ke Langsung. Mbak Widi. Hmm. Lalu apa yang dilakukan di sini? Mandi langsung. Siapa? Si Pinanya, kan saya mau udah mandi, Pak. Iya, tapi Eki tidak. Berarti Mbak Widi tidak ketemu Eki sama sekali. Enggak. Ujuk-ujuk datang ya, dia langsung mandi. Nah, mau mandi dulu lah, bilang kayak gitu. "Kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian?" Nah, terus kata dia, "Ada tuh sama si Eki." Mana kan? Aku nggak langsung ngelihat, langsung turun ke jalan mau ngeliat si Eki itu, Pak. Enggak lihatnya dari jendela aja. Tapi madepnya kan ke sana. Nah, sama motornya. Tapi belakang lihat. Iya. Dan tahu bahwa itu? Eki. Tahu dari mana? Dia yang bilang. Oh, dia yang Si bilang. Pinanya yang bilang. Selesailah, Pak, dia mandi. Dia bilang begini, "Aku minjem baju kamu dong." "Emang kamu tadi kesini nggak bawa baju?" "Minjem baju kamu dong." Dia bilang begitu, Pak. "Yang mana?" Aku bilang kayak gitu kan. "Itu tuh yang dress warna hitam." Oke. Itu sore atau udah malam itu? Waktu mau minjem baju itu? Itu pas selesai mandi, Pak. Ya, sore. Jam Lebih. jam 6 kurang. Remah-remah tapi mau maghrib gitu tuh, Pak. Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Oke. Jadi apa saja yang dipinjam? Baju Baju warna apa? hitam. Hitam. Dress hitam. Cuman kalau misalkan sama saya dipakai segini, Pak. Kalau sama dia dipakai segini, karena kan dia agak tinggi. Ada motif? Nyambung rompi ya, nyambung rompi. Yang dari Rompinya tuh udah dijahit ya? Iya, Udah, dijahit. bukan rompi pisahan, tapi rompi Pak. jahit. Iya. Warna rompinya apa? Warna Putih. rompinya putih tapi Ada kayak corak ada bunga. corak begini-begini, warnanya hitam. Yang dipinjam itu. Apa lagi? Short celana pendek segini. Hot pen, Pak, hot pen. Tapi kayak Shot, bahan gitu tuh, Pak. kayak yang lentur, Short, Bang. Iya, iya. hot pen bukan. Satu pinjam dress, Ah, yang kedua pinjam, hot pen tapi bahannya bahan kain. sebut aja hot pants dulu ya. Iya, biar iya. udah Itu ada. ketat ya, hotan ketat. Ketat. Ketat ya. Hmm, Hot pants warna apa? Hitam. Kalau nggak inget jangan bilang. Hitam. Kok tahu hitam? Punya saya, Pak. 3, sendal. Sendal warna Krim. Nah, lengkap berpakaian, hmm. pergi. Kamu pulangnya jam berapa? Jangan malam-malamnya. Meganya kan keluar. Hmm. Kan keluar, Pak Mega tuh. Ya. Jam 5:30 kan keluar. Nah, bilang Mbak Widi nggak tanya mau pergi kemana? main doang, Pak. Nggak secara khusus main apa gitu. Enggak, dia cuma bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Oh, ada Karena di masalah. saat yang ketemu malam minggu itu, dia keadaannya lagi putus sama Lagi si putus. Eki, Pak. Jam berapa itu kira-kira? Jam 6. Jam 6 ya. Tapi belum maghrib, Pak. Belum maghrib. Belum.
Nah pas begitu, dianya bilang begini, enggak tenang aja kok Jess, paling malamnya jam 10 ya. Aku bilang begitu, enggak tenang aja, pokoknya kamu sama si Mega sebelumnya saya pulang, kamu jangan tidur duluan ya. Begitu bilangnya Pak, semuanya jangan pada dikunciin semua. Pokoknya saya pulangnya ke sini, saya nggak pulang ke rumah. Dia bilangnya begitu. Berarti selepas Vina keluar dari sini, pergi dengan Eki. Menjelang maghrib, Mbak Mega posisi sudah di rumah. Iya. Daerah mana? Pulang. Sumber. Dulu Aku nyampe sini jam 10-an ya, Wid. Mbak Widi ketika Mbak Mega datang itu jam berapa? Jadi begini Pak, pas saya lagi teleponan sama si Pina, karena dia ngajak main, itu antara dia belum datang dulu, belum datang Pak. Jam 10 agak lewat, tapi belum ke arah setengah 11, belum Pak. Nah dia tuh tadinya SMS dulu nih Pak, ada di mana? Sebentar, aku di rumah. SMS atau BBM? SMS dulu, abis SMS. Dari siapa? Dari si Pina dulu. Jadi Vina ini kadang-kadang komunikasi pakai BBM, baik dari Dua-duanya. Messenger, kadang-kadang pakai SMS. Iya. Oke. Nah sebelumnya telepon berdua intens sama saya, si Pina SMS dulu SMS Pak. dulu, jam berapa? Jam 10 lebihan, tapi belum jam setengah 11. Tahu Pokoknya dari mana jam 10-an lebih? pokoknya dia Pak Buyar gue Pak. Pokoknya kalau misalkan kamu pulang dari belum jam 10 gitu. Oke, nangkep saya. Saya paniknya jam 10 nggak ada kabar. Paniknya di situ Pak. Pokoknya jam 10 pas tuh Pak. Si almarhum Pina itu SMS dulu. Kamu ada di mana? Mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu? Ya jam 10. Sama saya terbalas lagi Pak. Enggak, asal kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. 5 menit kemudian dia telepon. Ini belum datang dulu Pak. Pas begitu dia nelpon. Kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar enggak? Enggak. Ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Pina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, enggak. Aku bilangnya enggak, kamu aja bilang gitu. Ayo sih, akunya ada di Sumber. Mbak, kalau kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki. Kebetulan dia nggak ada boncengan belakangnya, begitu. Aku bukannya apa, aku ingat adik saya sendirian Pak. Pas aku matiin, dia datang dalam hitungan detik lah Pak. 5 atau berapa detik, dia langsung datang, cukup datang dia tuh. Dia nanya sesaat, betul-betul sesaat setelah ngobrol dengan Vina lewat telepon itu berakhir, beberapa detik kemudian Mbak Mega datang. Datang. Dia langsung nanya begini, Pina pulang belum? Belum, dia udah di Sumber, Meg. Lagi sama si Eki, baru aja telepon. Nah, pas begitu aku lagi cerita tuh Pak, lagi cerita yang dia nelpon gitu. Aku lagi cerita berdua. Tiba-tiba HP aku, dia nelpon sekali dulu. Dia ngomong, si Mega ngomong, itu si Pina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Sama saya, udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah dia miss call tuh 3 kali. Dia kata, udah Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Akunya nggak mau, maksa-maksa. Nah begitu Pak. Nah abis teleponnya itu mati, si HP saya dipinjem sama si Mega. Tuh. Lalu dipinjam. Jadi sekarang handphone Mbak Widi berpindah tangan ke Mbak Mega. Itu tuh selang beberapa menit dari dia nelpon. Kok maksudnya nggak ada telepon lagi gitu tuh. Dia mau pulang jam berapa? Kan sama aku di chat itu tuh. Udah itu aja Pak. Nggak ada respon apa-apa. Jadi sekali lagi handphone itu dipinjam oleh Mbak Mega ke Mbak Widi untuk kirim SMS. Gitu. Jam setengah 11-an berarti Pak. Kurang lebih setengah 11-an. Dan sudah tidak ada kabar. Nah, pikir aku sama Widi, oh berarti dia pulangnya lagi arah pulang. Pikir aku sama Mega lagi arah pulang ke sini. Jadi akunya ngomongnya, udahlah Meg, biarin aja, kata aku tuh Pak. Kayaknya sih lagi di jalan mau arah pulang ke sini. Komunikasi lewat handphone, ngobrol itu terakhir kali adalah 10 lebih 15-an, 18-an lah Pak. Pokoknya belum nyampe setengah 11 saja. Ngobrol itu ada mungkin Vina minta tolong, mungkin lagi sedih. Lagi mana ya? Lagi bener-bener ketawa-ketawa aja Pak. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Karena banyak motor mobil lewat, masih ramai. Suara-suaranya. Ya. Saya butuh penegasan. Mbak Widi dengar suara Vina tertawa. Iya. Di telepon itu. Iya. Itu Mbak Widi posisinya di mana? Di rumah. Maksud saya di sebelah mana? Iya di sini. Di dalam situ Pak. Jadi itu bukan suara ketawanya tetangga. Bukan. Saya hafal banget suaranya Pak. Bukan. Pas Sekali lagi, itu suara ketawanya siapa? si almarhum si Pina.
Berarti itu kali terakhir Mbak Widi ngobrol lewat handphone dengan almarhumah Vina. Masih sempat SMS-an atau BBM-an? Enggak. Vinanya miss call kan? Vina miss call kan 3 kali. Enggak ada SMS dan BBM? Enggak ada. Oke. Cuman setengah 11 itu HP saya dipinjam sama si Mega. Ya, handphone berpindah. Sekali lagi saya ingin pastikan. Aku pinjam HP Widi buat ngechat karena emang HP aku nggak ada pulsa. Nah, aku ngechat, Dek, maksudnya buat mastiin kamu ada di mana dan mau pulang jam berapa gitu. Tapi udah nggak ada respon sama sekali. Kita itu nunggu duduk di kursi depan. Di situ tuh sampai malam banget ya, Wid ya. Sampai ngantuk-ngantuk kan. Nah, pas itu dapat apa? Kalau orang ini mah story WA. Nah, tapi itu story BBM, status BBM. Banyak yang bikin status RIP Eki RDN, RIP Eki RDN. Di Facebooknya juga banyak. Begitu dapat info lewat status bahwa Eki sudah tidak ada. Pas tahu begitu aku sama Mega malah lagi samping-sampingan sih Pak. Sambil nunggu ada telepon kabar dari si Pinanya. Karena kan di telepon nggak diangkat-angkat terus ya. Aku sama Mega panik Pak. Kan panik ya. Udah lewat mau jam 11, arah mau ke setengah 12. Kok nggak ada kabarnya ini anak gimana Mega begitu ya. Nah, kata si dianya, coba cepakan nomor aku nggak diangkat juga Pak, nggak aktif juga. Jadi aku keder banget tuh Pak, keder ya. Aku sempet diem dulu Pak. Jadi ngeliatin HP tuh sambil diem Pak, nungguin kabar. Diem aja begininya. Nah pas begitu buka BBM dulu Pak. Lihat status kan statusnya banyak banget tuh Pak. Nah aku langsung, kecelakaan, bilang kayak gitu. Wah bener enggak kata si Mega begitu. Barangkali bohong, lihat aja Meg di Facebook. Pas lihat di Facebook itu, Meg, bener Meg ini banyak yang nulis status begitu. Jadi aku tahunya pertama kali itu dari status BBM Facebook Pak. Ngeyakininya enggak Meg, nanti Meg tunggu dulu. Nelponnya jam 12-an aja Meg, nunggu dulu barangkali salah. Apa ya? 12:30 malam berarti ya? Jadi nanti dulu lah, nunggu dulu waktu gitu ya. Pas nunggu dulu tuh aku sama si Mega emang sempet SMS terus menerus ke HP-nya si Tina. Jadi SMS pakai nomor Mega juga, nomor saya juga kan panik sih Pak ya. Pas itu tuh Meg jalan satu-satunya isi SMS-nya apa? Kamu di mana begitu Pak. Artinya kirim SMS seperti itu berapa kali? Iya berapa kali. Jadi kayak orang kalau misalkan neror lah. Jadi SMS tuh udah gila banyak banget akunya tuh Pak. Ke si HP-nya si Pina, nomor ini juga karena panik banget Pak, panik. HP-nya nggak aktif ya. Tapi HP-nya nggak aktif. Nah, kata aku telepon dulu Pak, sekali telepon. Nggak aktif Meg, bilang kayak gitu. Ya udah tunggu kata si Meganya begitu ya. Telepon lagi. Nyambung, tapi nggak diangkat. Oh sempat diangkat tapi nggak ada suara gitu? Nyambung tapi nggak diangkat. Jadi benderingnya aja. Kalau tadi mati total kalau tadi sebelumnya. Yang kedua kalau misalkan WA mah berdering. Tapi nggak diangkat. Kalau WA. Itu berarti sudah lewat jam 12 Lewat. Sudah masuk ke tanggal 28 ya? Nah, yang ketiga diangkat Pak. Suara cowok. Nggak ada suaranya dulu Pak. Jadi pas diangkat itu aku sama Mega ya emosi lah Pak, ini anak kemana nggak pulang-pulang. Akunya kan khawatir gitu tuh Pak. Jadi kan aku sama Meganya marah-marah hanya menuju ke di mana Vinanya, di mana gitu. Emang kecelakaan ini gitu Pak. Waktu itu membayangkan sedang ngobrol dengan Vina atau ngobrol dengan selain Vina? Aku sepi banget kayak. Nggak ada. Cuma kita tuh ngomong sendiri aja. Iya, saat itu ngobrol itu membayangkan di seberang sana yang ngangkat handphone itu Vina atau orang lain? Vina. Tapi bener-bener nggak ada omongan apa-apa. Nggak apa-apa, mati sendiri. Akhirnya mati sendiri? Iya, aku telepon, Meg aktif gitu awalnya tuh. Nah pas ditelepon lagi, ya udah HP-nya ngomongnya udah di Polsek Talun. Halo Assalamualaikum, ini dari Polsek Talun. Begitu Pak, aku sama Mega kaget dong. Kok itu Polsek Talun sih Meg gitu? Sebelum dia menjelaskan Polsek Talun itu yang ngomong cowok dulu ya. Aku sama Widi langsung marah-marah tuh Pak, mana Vinanya gitu kan, mana, balikin. Tapi nggak diangkat. Nah terus selesai kita ngomong marah-marah gitu, nah sama dianya baru dijelasin kalau itu dari Polsek Talun. Gitu Pak. Kata aku tuh. Lalu apa reaksi Mbak Widi dan shock? Mbak Mega? Lemes juga Pak. Lemesnya sih terakhiran Pak. Nah pas begitu, ini siapanya? Dia bilang kayak gitu, Polsek Talunnya. Oh ini temannya Pak. Bilang kayak gitu kan. Pinanya ada di mana ya? Aku bilang gitu Pak. Ananda Pina sama cowoknya kecelakaan, sekarang dia udah diantar ke rumah sakit Gunung Jati. Oh ya udah makasih ya bilang kayak itu ya. Aku nenangin diri dulu sama si Mega, nah barulah berangkat ke rumah sakit Gunung Jati jam 1-an. Jadi sejak tahun 2016 kita sampai hari ini di tahun 2024 tanggal 25 Juli
Tidak ada yang mencoba menghubungi. Ini loh alasan mengapa saya berharap betul dibuka serinci-rincinya bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban. Polda Jabar pernah menyebut Peggy Setiawan sebagai orang yang mengotaki pembunuhan berencana. Berarti kita bisa bayangkan bahwa 8 terpidana mungkin kaki tangan alias eksekutor di lapangan. Maka saya bayangkan hampir bisa dipastikan antar orang yang sudah punya perencanaan untuk membunuh itu akan berkomunikasi tentang bagaimana mereka akan merealisasikan rencana yang sudah mereka bangun. Nah, silakan dicek bukti komunikasi elektronik itu dari gawai para tersangka, sekarang sudah terpidana. Ada tidak? Demikian pula komunikasi elektronik pada gawai kedua korban. Pada jam-jam yang katakanlah jam kritis itu, ada tidak tanda-tanda bahwa mereka dalam kondisi batin yang gelisah, yang takut, yang cemas, seperti dikejar-kejar orang, berusaha menyelamatkan diri, berusaha mencari pertolongan. Dalam berkas hukum, bahwa jasad kedua korban ditemukan di jembatan pada pukul 22. Dari obrolan ini, setelah jam 22, ternyata masih ada komunikasi antara Mbak Widi, Mbak Mega, dengan almarhumah Vina. Dalam suasana hati yang gembira.